Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mitra mahasiswa. Jadi balik lagi di Prokes Profesi Podcast bersama saya Abeng, dan kali ini kita ditemani oleh Ilo. Ilo, Iya. kita say hello. Hai guys. Nah, jadi kali ini di Profesi Podcast kita bakal bahas mengenai apa nih, Lo? Kuliah online enak kali ya? Oke, kalau gitu kita bahas kuliah online aja. Jadi beberapa hari yang lalu Profesi sudah mengadakan survei mengenai kuliah online melalui sosial media Profesi TV. Jadi ada beberapa kemarin yang ditanyakan di IG Profesi. Yang pertama itu mengenai penilaian terhadap cara mengajar dosen. Nah, mungkin Ilo bisa jelasin. Apa nih? Cara Oh ini survei yang kemarin ya? Jadi di sini teman-teman ngadain survei tentang bagaimana sih penilaian kamu terhadap cara mengajar dosen. Terus hasilnya itu ada yang mengatakan 21% puas dan 79%-nya menyatakan tidak puas. Puas mengenai Ya itu. penilaian Cara mengajar dosen. Kalau ngomong penilaian terhadap cara mengajar dosen, kalau menurut Ilo selama perkuliahan kemarin sempat ikut perkuliahan daring nggak? Sorry bos, tinggal mahasiswa akhir. Sombong amat. Oh, mahasiswa akhir. Kita satu tingkat loh. Kemarin kan yang pas pandemi itu bulan 3, jadi lanjutin buat kuliah online. Jadi sempat kuliah online dong. Nah, Enggak. akselerasi dong. Oh, udah nggak ada kuliah. Jadi kalau gitu buat aku aja kali ya. Jadi kan sempat 3 bulanan kuliah online, habis itu kan udah nggak ada kuliah. Kalau cara mengajar dosen mungkin semua dosen cara ngajarnya beda-beda kali ya. Dan beberapa dosen memang ada yang cara ngajarnya bagus buat perkuliahan daring, dan ada juga yang kayak kasih tugas doang. Ada yang kasih materi PPT, terus mahasiswa yang baca sendiri, pahami sendiri, di situ dikasih tugas. Kalau itu menurut aku kurang efektif sih. Oh gitu. Oh persis nih kayak adik tingkat saya ada beberapa sih yang mengeluh, Kak, kok si dosen ini ngajarnya gini sih Kak, dia ngasih tugas doang begini, setiap masuk tugas juga, setiap masuk juga tugas, itu aja, nggak ada pemberian materi. Dia istilahnya kayak curhat gitu. Oh, curhat gitu. Kita ke pertanyaan selanjutnya aja kali ya, soalnya kita berdua kuliah online-nya cukup singkat. Enggak, aku doang, kamu enggak ya. Jadi selanjutnya itu survei selanjutnya, sistem belajar yang lebih disukai oleh Civitas Akademika 2NM. Jadi sebanyak 17% mahasiswa itu memilih daring, dan lebihnya sebanyak 83% memilih luring. Daring apa Kak? Daring apa sih? Itu dalam jaringan. Oh, online ya? Iya, online. Jadi luring keluar jaringan, jadi offline, tatap muka. Jadi kalau Ilo sendiri lebih milih mana? Daring atau luring? Luring sih. Luring kenapa? Alasannya apa? Lebih dapat feel-nya begitu. Oh, lebih dapat feel. Tapi kan ini sekarang sudah di era industri 4.0. Jadi pembelajaran daring itu kayak lebih ditekankan gitu. Masa? Soalnya orang-orang ada orang-orang yang menurutnya belajar daring itu lebih mudah daripada tatap muka langsung, kan lebih efektif, dimanapun bisa kuliah. Jadi nggak ada maksudnya gimana ya, nggak apa namanya gitu ya. Mungkin bisa untuk beberapa tahun ke depan, tapi kalau saya rasa untuk di Indonesia sendiri pribadi nih ya, untuk teman-teman mungkin perlu waktu yang agak, untuk istilahnya perlu waktu untuk adaptasi begitu kan. Kita kan istilahnya kita dari dulu kita belajarnya ya konvensional begitu kan, kita secara langsung bertemu sama pengajar kita, guru, dosen gitu. Jadi apalagi
ini kan marak-maraknya daring pas pandemi doang gitu kan. Pandeminya. Jadi kebayang gak sih kita kayak kaget begitu ya. Yang awalnya kita luring bertemu langsung, pas pandemi langsung dari. Tapi apa boleh buat keadaan kan. Tapi kalau di UNM sendiri kan pembelajaran daring itu udah lama ada, kayak contohnya e-learning. Yep. E-learning itu kan udah lama ada di UNM, cuman tapi penggunaannya masih jarang. Minim sih, iya. Ya, minim. Mungkin memang karena mahasiswa lebih gemar. Antara mahasiswa yang gemar atau dosennya yang tanda kutip gaptek maybe. Oh iya, iya sih kalau dari Itu gimana teman-teman? iya kalau menurut Teman-teman Universitas Negeri Makassar komen di bisa bawah. komen di bawah, begitu kan? Tapi ya sih dari tahun-tahun kemarin semenjak e-learning ada itu dosen cuma pakai buat pemberian tugas. Ya, benar. Cuma pemberian tugas. Jadi pas marak-maraknya COVID-19 jadi dia mungkin baru belajar teknologi kan. Lanjut gak? Lanjut, selanjutnya apa nih lo? Apakah sistem e-learning UNM sudah memenuhi kebutuhan mahasiswa? Gimana? Berapa nih? 13% Ada yang jawab berapa? memilih iya dan sisanya itu 87% memilih tidak. Jadi menurut dia lebih banyak memilih kalau sistem e-learning UNM itu belum memenuhi. kebutuhan mahasiswa. Pernah pakai e-learning nggak? Pernah sih simulasi kayaknya doang. Iya, simulasi doang. Itu pun sebelum pandemi kayaknya. Satu dosen muda pakai simulasi e-learning kalau nggak salah LMS kalau nggak salah. Iya. Tapi entah jaringan kami atau sekelas yang waktu jaringan itu pakai itu tanda kutip jelek, tapi memang agak susah diakses sih. Aku saja pernah sih, tapi itu cuma kalau beberapa dosen doang, sekitar 2 dosen yang pakai e-learning, tapi itu pun cuma pemberian tugas, dan itu pun tadi seperti yang Ilo katakan itu jaringannya kurang bagus karena susah untuk diakses. Tapi nggak tahu sekarang sih, soalnya udah nggak ada kuliah. Sekarang sih katanya dengar-dengar, oh ya ada e-learning baru UNM. Apa tuh? Syam, oke. Wow. Oke enggak? Oke enggak. Pertanyaannya oke enggak? Teman-teman mitra mahasiswa Sivitas Akademika Universitas Iya. Negeri Makassar yang masih kuliah, komen di bawah. Syam oke? Oke enggak? Jadi selain itu kita juga Ada Ada. Q&A. Q&A. Jadi ini Q&A-nya tentang curhatan mahasiswa mengenai kuliah online. Mungkin Ilo bisa pilih-pilih yang ngena gitu. Mungkin ada yang lucu gitu atau apa. Pertanyaannya dulu dong. Mana sih pertanyaannya? Nggak ada screenshot kayaknya pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu, Ada keluhan mengenai kuliah online? Banyak. nah di sini yang komen nih berapa orang ya? Ada, oh nggak bisa dilihat. Nggak bisa dilihat. Wow. Ada ribuan teman-teman. Jadi saking nggak bisa dilihatnya ada ribuan ternyata. Ini 3.000-an. Jadi secara spesifik nggak kelihatan. Iya, kita udah screenshot dan pilih-pilih komen-komen curhatan dari Sivitas Akademika yang akan kita bacakan. Lo pilih yang mana? Oke. Pilih mana? Pilih mana? Nah ini nih dari Nur Sakinatul Fitria. Ria. Baca. Jadi Nur Sakinatul Fitria di sini bilang stres orang min sama bosan kalau luring. Maksudnya karena nggak bisa ketemu langsung teman-teman, stres orang min sama bosan kalau luring. Wait a minute. Who are you? Daring kali. Daring kali ya.
Jadi untuk Nur Sakina, saya sampaikan perbaiki dulu tipenya ya. sorry. Maksudnya di sini Daring kayaknya. daring karena tidak bisa ketemu langsung teman-teman. Emang sih itu kebanyakan keluhan dari teman-teman sekitar karena nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa curcol, nggak bisa gosip mungkin. Kan apa aku bilang? Gak ada apa feel-nya. Iya, nggak dapat feel-nya. Padahal kalau untuk orang-orang mager yang sulit bangun pagi mungkin dia lebih suka daring. Kayak saya, aku lebih suka daring loh. Soalnya aku bisa kuliah sambil tidur. Astagfirullah. Terus kita pilih lagi. Ini ada dari curhatan dari Nur Sakina lagi. Oh, sama kan? Nur Sakina ini Nur punya Sakina. banyak. Gini lah, curhatan Nur Sakina itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 loh. Jadi di sini pertama dia bilang itu Jimin jangan take atau Oh no. enggak. Terus di sini dia bilang bacain satu aja kali ya deh. Pas keluar nilai akhirnya dapat B karena ternyata tidak terhitung nilainya di mid. Maksudnya intinya Nur Sakina ini nggak suka kuliah daring Online. karena nilai yang dia dapatkan tidak sesuai dengan hasil kerja Dan keras dia. Dia nggak ada feel-nya. Nggak bisa ketemu teman, nggak bisa ketemu dosen, nggak bisa ketemu pacar. Ini bagus Jadi- deh, ada dari ini _ona. Dia bilang sini, kata Dilan yang berat itu rindu, tapi kata mahasiswa yang berat itu kuliah online. Berat di kota ya? Emang seberat itu ya? Berat di kota, Kak. Mungkin para mahasiswa yang kuliah online itu iya sih. Karena aku pernah kuliah online itu dari pukul 8 sampai pukul 11 aku tuh kayak mabuk apa gitu. Mabuk materi. Itu ada anunya loh, itu yang kayak kalau apakah zoom fakih namanya. What? Itu yang kondisi dimana kita itu lelah ngezoom gitu. Nggak tahu ya? Oke, skip aja kalau nggak tahu. Mungkin anak psikologi lebih tahu. Ini juga ada curhatan dari Mila TR _ apa nih, baca lo. Pembelajar. Iya, tulisannya apa sih? Oh, pembelajar tidak maksimal. Dosen semenah mengubah jadwal. Ada yang tidak pernah masuk kelas dan langsung tugas final. Wow, Sabar ya, sabar ya. Mila TR. Berdoa aja semoga. Tapi kalau dosen, oh, ini berarti ada dosennya yang tidak pernah masuk kelas dan langsung kasih tugas final. Nggak, Aku juga dosen juga. nggak adil dong rasanya. Nggak adil. Mungkin ini curhatan dari mahasiswa, mungkin nggak bisa dibacain semua kali ya. Soalnya kebanyakan susah paham materi yang diberikan, apalagi saya tipikal orang yang tidak bisa belajar mandiri. Ini nih. Vimanuela Bella, nggak tertarik untuk belajar. nggak Ya, boleh gitu guys. mau diapain? Ya soalnya ini bukan sesuatu yang direncanakan, jadi mau tidak mau kita harus menerima keadaan. Betul Ilo? Betul. Jadi jangan malas-malas belajar, nggak tertarik untuk belajar. Jadi ngapain selama ini? Oke, kita lanjut. Kita baca beberapa aja, soalnya banyak banget. Dari Vlado 5, sudah rajin kumpul tugas, aktif berdiskusi. Teman-temanku semua kalau lihat tugas biasa saya yang tanya. Terus curhatannya gimana? Mungkin dia dapat nilai rendah kali ya. Sabar ya Via. Ada dosen jarang masuk tapi kasih nilainya pelit sekali. Rata-rata dapat C, bahkan ada yang K. Oh, kalau ini emang mungkin dosennya harus diapain ya dosen yang gini? Saya no comment aja. No komen juga. Berdoalah buat dosennya. Kalau lagi sholat, buat yang muslim kalau lagi sholat, buat yang non muslim kalau lagi ibadah, doain dosennya kayak gini biar dapat hidayah. Hidayah, teman-teman. Mungkin itu aja ya. Mungkin ini banyak banget. Tapi rata-rata di sini curhatannya dosen terlalu banyak kasih tugas dan nilainya tidak sesuai yang dia harapkan. Jadi itu inti dari curhatan Sivitas Akademika Universitas Negeri Makassar. Dan nggak ada feel-nya. Nggak dapat video. Pokoknya di sini nggak ada yang
nggak ada satupun komen yang bilang kalau dia suka kuliah online. Masa sih? Iya, nggak ada. Uang habis iya, apabila nilai tidak sesuai ekspektasi, susah mengerti, tidak masuk kasih materi, tugasnya bertambah. Nggak ada satupun dari ribuan komen, nggak ada satupun Oke. kasih komen positif.